Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran tuntunan sholat lengkap. Kali ini di episode ke-10 ya. Kemarin episode 9 kita membahas tentang praktek wudhu. Untuk teman-teman yang menonton video ini, jika ingin mengetahui lebih lanjut bisa follow akun saya, bisa dicek video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang cara memakai kopiah. Kopiah ini tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia saat melaksanakan sholat ya. Kita lihat di mana-mana biasanya orang sholat pakai kopiah. Perlu diketahui bahwa kopiah ini adalah hanya aksesoris untuk sholat. Jadi bukan menjadi syarat sahnya sholat. Tanpa kopiah pun teman-teman bisa sah sholat. Asalkan sesuai memenuhi rukun, fardu, dan sunnahnya gitu ya. Jadi asalkan sudah sesuai dengan aturan, nggak pakai kopiah juga nggak apa-apa. Jadi kopiah ini bukan syarat sahnya sholat. Kita bisa lihat beberapa orang memakai kopiah dengan cara yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi cara memakai kopiah ini kita lihat di masyarakat ada berbagai macam cara. Mungkin kalau di TV ya, di TV untuk lawak-lawak, untuk sekedar banyolan, atau mungkin saya pernah lihat orang pedagang pasar itu pakai kopiahnya tuh begini teman-teman. Nah, kayak si Kabayan ya, kayak gini ya. Kalau untuk sekedar lucu-lucuan, komedi buat lawak boleh-boleh aja silahkan. Atau buat misalkan sekedar dagang di pasar supaya rambutnya nggak kena basah misalkan boleh-boleh aja ya. Tapi untuk sholat ingat bahwa sholat itu kita sedang menghadap Allah gitu. Kita sedang menghadap Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta, yang kita wajib menyembah Dia gitu. Kita mau datang ke pejabat aja, kita rapih banget pakaian. Dandanan rapi segala macam, mungkin rambut juga dipakein minyak rambut. Masa mau menghadap Allah, Tuhan semesta alam, kita asal-asalan. Nah, gitu ya. Jadi jangan berpatokan pada penampilan sah saja. Juga diperhatikan juga bahwa adab kita dalam menghadap Allah, bagaimana kita menghadap Allah. Harusnya kita dalam menghadap Allah lebih baik, lebih sopan, lebih rapih dibandingkan dengan menghadap manusia, gitu ya. Nah, kita sering melihat ya di masyarakat tuh ada yang pakai yang seperti tadi nih ya, ini yang buat lucu-lucuan aja ya, mungkin ya buat lawakan, oke lah nggak masalah. Ada juga saya lihat kemarin pas zaman-zamannya caleg gitu ya, caleg pakai kopiah, wah mungkin biar kelihatan dia agamis kali ya, sampai blebes gitu ya, sampai palanya itu masuk kena kopiah begini teman-teman ya. Ya nggak ada salahnya, boleh-boleh aja gitu. Toh sekedar buat foto doang gitu. Tapi kalau untuk sholat tetap ada aturannya. Nah, patokan untuk sholat adalah jidat kita ini nggak boleh terhalang sama sesuatu apapun, termasuk kopiah. Maka dari itu untuk anak-anak pondok pesantren, untuk kalangan-kalangan santri ya, kadang-kadang pakai kopiah itu sampai ditarik ke belakang begini nih teman-teman ya, nah, gini. Sebenarnya mereka begini tuh hanya untuk supaya rambut itu tidak ada satupun rambut sehelai rambut pun yang menghalangi jidat dia untuk sujud. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat ada orang sholat pakai kopiahnya begini, ya nggak apa-apa, itu bagus, sah. Ya. Atau misalkan orang pakai kopiahnya begini, misalkan ya, nggak terlalu ke belakang ya, standar lah ya, standar orang pakai, ya, bagus, sah. Cuma kalau misalkan pakai kopiahnya begini ya, udah nggak beres tuh orang ya. Gitu ya. Kalau sampai begini nggak beres tuh orang berarti ya. Jadi untuk teman-teman yang belajar sholat, harus tahu juga aturan pemakaian kopiah. Ya normalnya seginilah gitu ya.
Kalau teman-teman mau ngikutin cara makainya anak-anak pesantren, boleh, silakan aja ditarik ke belakang gitu ya. Jadi ini oke-oke saja. Itu untuk sholat. Misalkan untuk sholat teman-teman mau tarik ke belakang begini ya, biar nggak ada satu helai rambut pun yang menghalangi jidat untuk sujud. Boleh. Tapi setelah sholat misalkan dikedepanin lagi misalkan, ya nggak ada masalah. Kan sholatnya udah selesai gitu ya. Tapi kalau mau pakai begini terus ya juga nggak masalah gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam memakai kopiah ada aturannya. Ini kan sebentar lagi nih mau ada sholat taraweh nih. Pasti teman-teman banyak yang sholat ke masjid. Yang mungkin biasanya nggak sholat, kali ini mungkin tergerak hatinya untuk sholat. Alhamdulillah ya. Kopiah ini juga tidak harus pakai kopiah yang seperti ini ya. Kopiah bisa berbagai macam, bebas lah ya. Jenisnya kalau mau pakai yang topi haji begini juga boleh, silahkan ya. Ini juga sama aturannya ya. Aturannya jidat ini pada saat kita sujud itu nggak boleh terhalang oleh kopiah. Gitu. Kebetulan saya punya beberapa kopiah, jadi saya lebih suka pakai yang ini ya, karena ini di bagian atasnya ini ada jaring-jaringnya, jadi nggak tertutup rapat, jadi udara nggak pengap di kepala ya. Begitu ya teman-teman ya, kemarin kita sudah membahas tentang praktek wudhu, hari ini kita cara pakai kopiah, kita lanjut lagi nanti membahas tentang mandi junub. Mandi junub dan wudhu adalah dua hal yang paling penting yang harus dilakukan sebelum sholat. Jika Anda junub, Anda belum mandi, Anda sholat, maka sholatnya nggak sah. Jika Anda batal wudhu, tidak junub, tapi wudhunya udah batal, Anda langsung sholat tanpa wudhu, itu juga nggak sah ya. Jadi sebelum sholat, pastikan Anda tahu aturan-aturannya, ya, batasan-batasannya, mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi pada saat nanti praktek sholat, itu sudah paham dasar-dasarnya, kenapa saya harus begini, kenapa harus saya begitu, seperti itu ya. Nah, salah satu yang penting tadi adalah wudhu dan mandi junub. Mandi junub ini saya yakin sekali banyak orang yang harus mandi junub di setiap hari ya, entah karena apapun itu ya. Oke, kita lanjut lagi dengan video selanjutnya nanti tentang mandi junub. Sebagai salah satu episode membahas tentang tuntunan sholat lengkap. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.